Ya, disiapkan bukunya bahasa Indonesia di halaman 100. Nah, dibuka. Halaman 100. Sudah dibuka semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim serta membuat kalimat SPOK. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu sinonim dan antonim? Kalau sinonim itu apa sinonim? Kalau antonim? Kalau kalimat SPOK itu enggak? Kalau S-nya apa tadi? T-nya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim serta membuat kalimat SPOK. Nah, kita akan masuk di tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami bentuk dari sinonim dan juga secara benar. Nah, yang artinya setelah kalian mempelajari tentang sinonim, kalian akan dapat memahami apa itu sinonim secara benar. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami bentuk dari antonim. Setelah mempelajari antonim, peserta didik dapat memahami bentuk dari antonim. Selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami bentuk dari kalimat SPO. Kita masuk di pengertian dari sinonim. Nah, sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau hampir sama dengan kata lain. Yang artinya contohnya seperti pintar, kata sama dan pintar apa? Yang mana sinonim ini sering digunakan untuk menghindari pengulangan kata dalam sebuah kalimat. Yang artinya sinonim ini digunakan untuk agar tidak pemborosan kata. Kita masuk di contohnya. Contoh sinonim yang pertama besar, luas, lebar, dan agung. Min 2, sekolah min 2 sangat besar. Nah, bisa juga digunakan dengan kata luas. Sekolah min 2 sangat luas, yang mana artinya kedua kalimat itu sama. Sekolah min 2 sangat besar dan sekolah min 2 sangat luas. Kedua kata itu sama. Terus kecil, sinonimnya apa? Kecil dan mini. Nah, contohnya tadi Budi memancing ikan, mendapatkan ikan yang kecil. Nah, Budi memancing ikan, mendapatkan ikan yang mini atau mungil. Terus contoh yang ketiga yaitu cerdas. Sinonimnya apa? Pintar dan pandai. Ini siapa namanya? Fatur. Fatur sangat cerdas dalam pelajaran matematika. Nah, kalimatnya bisa diubah. Fatur sangat pandai dalam pelajaran matematika. Kalimatnya itu sama. Itulah yang disebut juga dengan sinonim, persamaan kata. Nah, kita masuk di antonimnya. Nah, antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan. Yang artinya tidak sama atau bertentangan dengan kata yang lain. Contohnya yaitu tinggi, kata lawannya apa? Banyak, kata lawannya tinggi. Terus panas, kata lawannya apa? Dingin. Kalau pandai, kata lawannya kita akan masuk. Sudah paham kan tentang sinonim dan antonim?
Sinonim tadi apa? Pasangan. Kalau antonim? Contoh dari sinonim apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kalau contoh dari antonim? Nah, jadi itu simpelnya adalah sinonim itu adalah persamaan makna dari sebuah kata, sedangkan antonim adalah perlawanan dari sebuah kata. Paham kan tentang sinonim dan antonim? Kita masuk di membuat kalimat SPOK. Nah, kalimat SPOK adalah kalimat yang memiliki urutan SPOK. S-nya apa? P-nya? O-nya? K-nya? Kita akan masuk di penjelasan lebih lanjutnya. S, subjek, yaitu pelaku atau orang yang melakukan kegiatan. Contohnya seperti ibu, Andi, dan mereka. Kalau P-nya predikat, yaitu kata kerja. Nah, kata kerja atau kegiatan yang dilakukan seperti memasak, belajar, dan bermain. Terus O-nya objek. Nah, objek apa objek? Objek adalah objek benda, sasaran, atau hal yang dikenai tindakan. Contohnya seperti itu, nasi, buku, dan bola. Terus selanjutnya keterangan. K, keterangan, yaitu menjelaskan tentang waktu, tempat, cara, ataupun sebab. Contohnya seperti di dapur, kemarin, dan cepat. Nah, kita masuk di contoh kalimatnya. Nih. Contoh pertama, ibu memasak nasi di dapur. Ibunya apa? S itu apa? Memasak? Terus nasi di dapur? Terus Andi membaca buku di kamar. Andinya apa? Membaca itu adalah sedangkan objek adalah buku. Keterangannya di kamar. Rani menulis surat untuk temannya. Raninya subjek, menulisnya predikat, suratnya untuk temannya. Semisal hanya ada ibu memasak nasi, itu masuk nggak di kalimat SPOK? Karena tidak ada keterangannya. Jadi dia semisal kalau kurang dari salah satu SPOK-nya itu tidak bisa dikenakan sebagai kalimat SPOK. Nah, paham kan tentang contoh kalimat SPOK? Selanjutnya Bapak akan bagi tugas kelompok. Ini tadi berapa orang? 38 kan? Jadinya sejuara sama ini yang kita pas. Ini kan 5. Nah, lihat tata cara pengerjaannya. Nah, ini
Ini kan ada 10 soal nih. Ada kosakatanya, ada 10 kosakata. Nah, di situ kalian disuruh untuk mencari kata dari sinonim dan antonim. Nah, jawabannya ada di sini semuanya, 10 soal itu. Ini sinonimnya, ini antonimnya. Silakan dicari. Setelah itu ditulis di sini ya. Ditulis nama kelompoknya. Silakan secara berkelompok ada yang ikut. Seberapa panjang nama kamu? Tulis nama kelompoknya. Jangan ada yang ikut. Sinonim tadi apa sinonim? Sore namanya panjang.
Sudah selesai nggak? Duduk di mana bangkunya?
Sudah selesai semuanya kan? Nah, duduk di bangkunya masing-masing. Rapikan kembali barisannya. Dan dilihat masing-masing tugas pokoknya tadi itu. Dan perhatikan di depan. Kita tes satu dua soal ya. Besar itu apa sinonimnya? Luas. Antonimnya? Kecil. Kalau lama sinonimnya apa? Lama. Lama. Apa? Antonimnya apa? Nah, silakan kumpulkan di depan. Kita lanjut di soal objektif ya. Pemahaman kalian. Suaranya jangan. Tulis nama sama kelasnya. Kerjakan, tulis namanya. Baca baik-baik soalnya. Cari jawabannya yang benar.
Kita koreksi sama-sama. Biar ini kan dia. Udah, duduk di bangkunya masing-masing. Mana? Tiga. Ini udah semua nih, 10 orang. Nah, bagikan kawannya yang di belakang. Kita koreksi sama-sama. Udah dapat semuanya? Ayo cepat-cepat. Kita koreksi sama-sama nomor 1. Siapa yang mau baca? Baca nomor 1. Diam. Dengarkan kawannya baca. Apa? Objek. Ibu tadi apa? Apa? Nasinya apa? Di dapur? Jawabannya C. Lanjut nomor 2. Siapa yang mau baca? Silakan baca. Ada yang jawab selain C enggak? Ya. Kawan-kawan yang dikoreksi. Apa? B. Bermain bola mereka di taman. Jawabannya C. Jawabannya C. Mereka bermain bola di taman. Ya. Mereka bermain bola di taman. Ininya apa tadi? Keterangan. Ini objek. Misal tadi kawannya dia yang jawab apa tadi? B. B itu apa? Bermain bola di taman. Jadinya POK kan? Bermain bola di taman. Jadinya POK. Terus apa tadi yang jawab? Bola bermain mereka di taman. Jadinya bola bermain mereka di taman. Jadinya OPSK. Salah ya, yang betul adalah mereka bermain bola di taman. SPOK. Jawabannya C. Lanjut nomor 3. Siapa yang mau baca? Nah, silakan baca.
Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan. Ada nomor berapa? Siapa yang mau baca? Ingat aja nomor berapa? Diam, dengarkan kawannya baca. Ya. Apa? Ya, jawabannya B, murka. Sinonim tadi apa sinonim? Bersama. Kalau marah dengan senang, itu apa? Antonim. Terus nomor 5, silakan tadi Kak. Siapa yang nomor 5 tadi? Jawabannya A. Antonim tadi apa? Apa tadi? Antonim sama silakan kumpulkan di depan. Kumpulkan di depan. Ayo. Apa taburan ini? Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Simpulannya tadi apa? Sinonim tadi apa sinonim? Contohnya? Kalau antonim apa antonim? Contohnya? Terus apa lagi?